Film ini dirilis pada tahun 2022 yang menceritakan seorang wanita bermimpi menjadi pemadam kebakaran terbaik. Dirinya rela menyamar sebagai pria untuk diterima oleh pemadam kebakaran. Film ini diawali memperlihatkan kantor pemadam kebakaran mendapatkan panggilan. Lalu terlihat gadis kecil bersama anjing peliharaannya mendatangi tempat yang terbakar. Mereka melakukan aksinya dengan baik, namun hampir terjatuh dari jam raksasa yang ternyata mereka sedang berimajinasi bersama di dalam rumahnya. 10 tahun kemudian sekelompok pemadam kebakaran mendatangi gedung yang berasap. Tapi mereka dihipnotis untuk masuk ke dalam sana. Paginya Georgia juga sudah tumbuh dewasa. Kini mereka akan menjahit bersama. Saat malamnya Georgia kembali ke atap dengan Amber yang sudah besar. Dirinya masih berharap akan bisa menjadi pemadam kebakaran yang hebat. Saat itu datang wali kota ke rumah ayah Georgia. Dirinya mencoba menguping obrolan mereka dan mengetahui bahwa semua petugas pemadam kebakaran di New York telah hilang. Ia membutuhkan ayah Georgia kembali bekerja sebagai pemadam kebakaran. Awalnya ia menolak, tapi hal itu juga untuk melindungi anaknya. Ayah Georgia menerima pekerjaan itu kembali. Ia juga membutuhkan tim ahli kimia dan supir yang cepat. Paginya ayahnya akan pergi dengan beralasan memperbaiki jahitan pelanggan. Georgia memperbolehkannya dan setelah itu ia berencana akan gabung ke dalam tim ayahnya dengan menyamar sebagai pria. Georgia melewati jalan dengan sangat bahagia serta menaiki kereta bawah tanah. Ia juga terpesona dengan keindahan kota New York di sana. Georgia bertemu dengan penjual acar untuk menanyakan lokasi kantor pemadam kebakaran. Dirinya telah sampai ke tempat tersebut dan kagum melihat mobil pemadam sungguhan. Georgia juga melihat foto ayahnya sebagai kapten dahulu. Lalu datang ayahnya mengira Georgia sebagai petugas relawan. Semua orang dikumpulkan di lapangan bersama Pak Wali Kota. Lihat mereka adalah tim yang amatir serta Jin mengendarai kendaraan dengan sangat cepat. Hal tersebut membuat ayah Georgia sebagai kaptennya panik. Kumis palsu Joe juga tersangkut di atas mobil dan ia ingin mengambilnya. Mereka akhirnya sampai di lokasi dan melihat asap ungu menyelimuti gedung teater. Mereka didatangi oleh kepala polisi untuk bekerja sama. Joe mencoba mengambil air tapi tak kuat menahan selang tersebut. Kapten mencoba menghentikannya. Ricardo juga pingsan karena ketakutan. Jin mencoba membawa kapten bersama Joe ke atas gedung. Tapi ia tiba-tiba tertidur hingga mereka masuk ke dalam gedung. Ayahnya menyuruh Joe turun tapi dirinya melihat sosok yang lewat hingga mencoba mengejarnya. Joe memasuki gedung, lalu datang sosok misterius berasap menakut-nakutinya. Ia juga melempar bola namun kapten berhasil menyelamatkannya. Mereka berhasil keluar dari gedung teater. Kapten memarahi timnya karena bertindak ceroboh. Dan Jin memberitahu bahwa ia selalu pingsan jika terlalu bersemangat, serta kapten memarahi Joe sudah tak mendengarkan perintah darinya. Joe mencoba meminta maaf dan ingin kembali ke dalam tim. Kapten memberikan satu kesempatan serta mereka bersama-sama memasuki gedung. Mereka melihat studio teater telah hangus terbakar. Joe juga melihat petunjuk dan membawa ayahnya ke atas panggung, serta mungkin bola itu asal dari kejadian terbakarnya gedung teater. Mereka kembali ke kantor serta ayahnya akan pulang, tapi mereka disorot oleh wartawan bersama Pak Wali Kota. Georgia bergegas pulang sebelum ayahnya sampai di rumah. Tapi ternyata ayahnya sudah datang duluan dan Georgia masuk melewati jendela. Dirinya berhasil sampai di kamar. Scene berganti ke sosok misterius yang berencana menangkap Georgia bersama teman-temannya, serta semua pemadam kebakaran dikumpulkan olehnya. Paginya ayahnya akan pergi lagi, lalu Georgia menyuruh untuk membawa Amber. Ayahnya sampai di kantor pemadam kebakaran serta disambut semua orang. Ricardo mencoba menghancurkan bola tersebut namun sangatlah keras. Serta mereka memiliki cara untuk membangunkan Jin. Kapten juga akan mengajari Joe melakukan tugas pemadam kebakaran, tapi dirinya selalu ceroboh di sana. Perlahan ia pun bisa melakukan hal itu. Reckless, you didn't analyze. Yeah, of course, Captain. Sorry, Captain. He is fierce. Hey, where you going? Mereka mulai mendatangi gedung teater yang baru.
dan menyuruh Nona Divine keluar dari gedung karena masih disegel oleh polisi. Kapten tak berhasil menyuruh Nona Divine pergi dan ia kembali berlatih. Hingga akhirnya Nona Divine terjatuh dari tali yang mengikatnya. Pauline mengakui kesalahannya, namun Joe mencoba menenangkannya dan memberitahu rahasia bahwa dirinya perempuan. Mereka juga melihat Pak Wali Kota menyelinap masuk ke gedung teater. Joe mencoba mengikutinya. Ia melihat Pak Wali Kota memainkan lagu yang sama seperti sosok misterius yang membakar gedung. Mereka juga kembali ke kantor untuk menguji bola dengan lagunya. Bola mulai bereaksi menyala dan menghipnotis kapten bersama Jin. Joe menyuruh Ricardo membawa mereka serta ia berusaha memadamkan api. Mereka kembali pergi menyelamatkan kota. Kapten menyuruh mereka memasang selang di dalam teater untuk menangkap sosok misterius. Pauline juga ada di sana dan mengabari telah keluar dari pekerjaannya. Joe hanya ikut senang dengan keputusannya. Setelah itu gedung mulai terbakar. Mengetahui Pauline masih di dalam, Joe bersama kapten mencoba memasuki gedung. Ia pun berhasil menemukan Pauline, tapi tiba-tiba lantai runtuh hingga Pauline terjatuh. Ayahnya menyuruh Joe turun sebelum gedung semakin diselimuti asap. Mereka bersedih karena tak bisa menyelamatkan Pauline. Kapten juga bercerita bahwa dulu ia pernah gagal menyelamatkan kedua pasangan. Lalu datang Pak Wali Kota di sana. Ia mengapresiasi pekerjaan mereka dan kasus tersebut akan ditangani oleh para polisi. Joe bersama kapten mencoba mengikuti Pak Wali Kota. Saat mendobrak pintu, kapten menabrak Nona Divine yang sedang sakit. Mereka masuk ke ruang bawah hingga sampai ke lorong kereta bawah tanah. Amber juga melihat topi pemadam yang menghilang, serta mereka mencoba menelusuri lorong serta Amber menuntunnya. Mereka berhasil menemukan markas sosok misterius itu bersama laboratoriumnya. Joe akhirnya menyadari sosok misterius itu selalu ditolak untuk bekerja di teater. Mereka tahu lokasi sosok misterius itu selanjutnya. Joe bersama kapten menemukan semua pemadam yang dihipnotis membuat kapten bangga kepada Joe. Joe akhirnya menunjukkan penyamarannya bahwa dirinya Georgia. Hal tersebut membuat ayahnya terkejut dan kecewa karena ia ingin sekali melindungi anaknya dari ancaman bahaya. Ayahnya juga mengakui kebenarannya bahwa ia bukanlah ayah kandung Georgia. Mengingat cerita dirinya telah menyelamatkan kedua pasangan, Georgia lah anak dari kedua pasangan itu. Ia tak bisa menyelamatkan mereka hingga berjanji akan merawat Georgia. Tapi tiba-tiba datang bola bersinar dan ayahnya melindungi Georgia. Ayahnya berhasil dihipnotis tapi tidak dengannya. Ternyata sosok misterius itu adalah Pauline. Ia memiliki dendam ke semua orang karena selalu ditolak oleh semua teater. Ia mengajak Georgia karena ia juga dihalangi untuk menggapai impiannya. Georgia menolak rencana Pauline dan ia akan membunuh ayahnya. Georgia mencabut selang yang menahan ayahnya hingga ia berhasil menyelamatkan ayahnya. Ayahnya sangat bangga kepada Georgia dan mengakuinya sebagai anggota pemadam kebakaran. Ia bersama temannya mendatangi lokasi Pauline dan para polisi telah dihipnotis di sana. Georgia melihat Pauline menaiki gedung kosong serta ia mengikutinya. Semua bola dimasukkan ke dalam gedung yang akan disebarkan ke seluruh kota New York. Ayahnya juga diantar oleh penjual acar. Semua bola mulai disebarkan dari gedung kosong. Georgia mencoba menghentikan Pauline dengan mencabut colokan listrik pianonya. Show's over! Pauline menendang Georgia hingga hampir terjatuh. Jin bersama Ricardo menaiki gedung untuk membantu si kapten. Pauline yang terjatuh diselamatkan oleh Georgia. Jin berhasil melompat ke gedung sebelah dengan mobilnya. Mereka akhirnya menyelamatkan Georgia bersama Pauline. Esoknya Georgia memakai seragam untuk pemadam kebakaran. Ayahnya sangat kagum kepadanya dan hal tersebut membuat hubungan mereka kembali dekat. Film ini diakhiri dengan semua orang menyaksikan penyerahan penghargaan mereka serta Georgia menjadi pemadam kebakaran wanita pertama di kota New York. Lalu film ini pun selesai. Dari film ini kita mengetahui tak ada batasan jika kalian mempunyai keyakinan penuh terhadap tujuan. Jika kalian seorang wanita sekalipun, jangan pernah menyerah untuk menggapai impianmu.
Jika kalian suka dengan video ini, bisa share ke teman-teman kalian.